Kadang-kadang sebuah kemenangan itu lebih dari sekedar skor akhir loh. Kemenangan bisa jadi puncak dari sebuah perjalanan, akhir dari sebuah era, dan awal dari sesuatu yang sama sekali nggak kita duga. Nah, kali ini kita akan mengupas kisah duo bulu tangkis Taiwan, Liang dan Wang Qilin, yang kemenangan bersejarahnya di Olimpiade benar-benar mengguncang dunia olahraga. Oke, mari kita mulai. Coba deh bayangin suasananya. Final Olimpiade Paris. Tegangnya luar biasa. Di satu sisi lapangan, ada pasangan nomor satu dunia dari Tiongkok. Di sisi lain, ada Liang dan Wang Qilin, sang juara bertahan. Ini bukan cuma pertandingan biasa. Ini pertarungan untuk mencetak sejarah. Dan setelah pukulan terakhir yang memastikan kemenangan, Liang langsung membungkuk dan mencium lantai lapangan. Kutipan ini benar-benar nunjukin emosinya yang dalam banget kan? Ini bukan cuma tentang menang emas, tapi ini adalah perpisahan yang penuh rasa terima kasih dengan olahraga yang udah jadi bagian besar hidupnya. Dan kemenangan itu bukan main bersejarahnya loh. Mereka menjadi pasangan ganda putra pertama dalam sejarah yang berhasil mempertahankan medali emas Olimpiade. Sebuah pencapaian yang luar biasa, dibangun di atas 12 kemenangan beruntun di dua Olimpiade. Mereka ini seolah-olah memang terlahir untuk panggung sebesar Olimpiade. Dan mereka nggak dapat kemenangan ini dengan gampang. Mereka harus berjuang mati-matian ngelawan pasangan peringkat teratas dunia dalam pertarungan 3 set yang bikin deg-degan. Kemenangan ini nunjukin betapa besarnya pencapaian mereka, mengalahkan yang terbaik untuk jadi legenda. Tapi, di balik semua gemerlap kemenangan ini, ada sedikit rasa pahitnya. Di balik perayaan, ada sebuah akhir cerita yang membayangi. Ya, ini adalah babak terakhir dari kemitraan mereka yang luar biasa. Jadi, Liang itu udah memutuskan kalau ini bakal jadi turnamen terakhirnya. Setiap smash, setiap penyelamatan, setiap poin di Paris, semua itu adalah bagian dari tarian perpisahan mereka. Konteks emosional ini bikin kemenangan mereka jadi jauh lebih berarti kan? Nah, kalau dari sisi Wang Qilin, ini adalah puncak karirnya. Kutipannya itu nunjukin banget ikatan mereka yang kuat. Bukan cuma soal menang, tapi menang bersama Liang. Itu yang bikin momennya jadi istimewa banget. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ loh. Wang Qilin sekarang memulai babak baru. Dia berpasangan dengan pemain yang lebih muda. Dan ini menuntutnya untuk beradaptasi. Dia mengubah gaya mainnya, jadi lebih banyak di depan net buat ngatur permainan dan ngasih ruang buat kekuatan pasangannya yang lebih muda. Nah, ini kan sebuah evolusi yang menarik banget buat seorang juara. Kemenangan kayak gini, jelasnya datang gitu aja kan? Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih yang ngebedain juara seperti Liang dan Wang Qilin dari pemain lainnya? Untuk ngejawabnya, yuk kita geser sedikit dari kisah pribadi mereka ke sisi sainsnya, dan kita bedah anatomi seorang juara. Nah, ada sebuah tinjauan ilmiah dari Premier Journal of Sport Science yang bisa ngasih kita beberapa jawaban. Analisis ini tuh ngebongkar fisiologi unik yang dibutuhin dalam bulu tangkis, ngasih kita semacam cetak biru tentang apa yang membuat seorang juara, ya juara secara fisik. Oke, yang menarik banget dari bulu tangkis itu ritme permainannya. Ini bukan lari maraton, tapi lebih kayak serangkaian ledakan pendek. Bayangin, rally super intens sekitar 10 detik, terus istirahat kira-kira 25 detik. Pola kerja istirahat kayak gini nuntut tubuh buat pakai energinya dengan cara yang, ya, sangat spesifik. Jadi, energinya datang dari mana? Grafik ini ngejelasin semuanya. Coba bayangin sistem aerobik itu kayak mesin diesel yang efisien. Dia ngasih daya tahan buat jangka panjang, sekitar 60-70% energi datang dari sini. Tapi, 30% yang paling krusial itu datang dari sistem anaerobik. Ini kayak tombol turbo yang ngasih tenaga ledakan buat smash dan gerakan-gerakan super cepat. Dan semua energi itu harus bisa disalurkan lewat kelincahan. Ini bukan cuma soal lari kenceng ya, tapi kemampuan buat ngerem mendadak, muter badan, terus melesat ke arah yang beda dalam sekejap. Di lapangan bulu tangkis, kelincahan itu, wah segalanya deh. Dan data ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Pemain elit itu secara terukur emang lebih unggul. Mereka lebih tinggi, lebih kuat, bisa lompat lebih tinggi. Coba lihat deh beda tinggi lompatan CMJ atau Counter Movement Jump yang ngukur kekuatan ledakan kaki, dan yang pasti secara signifikan lebih lincah. Angka-angka ini nih yang misain antara pemain yang bagus sama yang luar biasa. Selain itu, ada lagi penanda-penanda kunci lainnya. VO2 max yang tinggi, yang intinya adalah ukuran seberapa efisien tubuh pakai oksigen, itu menunjukkan daya tahan kardiovaskular yang gila-gilaan.
Tingkat laktat darah yang tinggi nunjukin seberapa baik mereka bisa nahan upaya eksplosif berulang-ulang. Dan pastinya, keseimbangan dan koordinasi yang luar biasa yang bikin mereka bisa ngelakuin gerakan-gerakan akrobatik itu. Oke, setelah mencapai puncak dunia olahraga dan kita udah paham sains di baliknya, cerita Lee yang ini ngambil belokan yang sama sekali nggak disangka-sangka. Mari kita lanjut dan lihat gimana perkembangannya. Setelah pensiun, ya banyak yang ngira paling dia jadi pelatih atau komentator. Tapi langkah karir dia selanjutnya, itu lompatan ke dunia yang benar-benar beda. Betul sekali, juara Olimpiade 2 kali ini menjadi menteri olahraga pertama di negaranya. Coba bayangin, ini transisi yang luar biasa banget. Dari seorang atlet di puncak permainannya, jadi seorang pejabat publik yang bakal membentuk masa depan olahraga bangsanya. Dan dia bawa mentalitas juaranya ke peran barunya ini. Kutipannya nunjukin kalau dedikasi yang sama, yang dulu ngebawa dia dapat emas Olimpiade, sekarang bakal dia curahin buat ngelayanin atlet lain dan ningkatin sistem olahraga secara keseluruhan. Tentu aja, dedikasi kayak gitu nggak luput dari perhatian. Pasangan ini menerima bonus lebih dari 50 juta dolar baru Taiwan dari pemerintah dan kota asal mereka. Sebuah penghargaan yang sangat pantas untuk pencapaian bersejarah mereka. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik. Gimana ya ketika seorang atlet yang udah ngerasain sendiri tekanan dan kemenangan tertinggi ngambil alih kemudi? Apa yang mungkin terjadi? Bagaimana pengalaman langsung dari seorang juara bisa membentuk kebijakan yang bakal mempengaruhi generasi atlet berikutnya? Itu adalah sebuah warisan yang ceritanya baru saja dimulai.